sedang sekolah di S2 bisnisnya ITB. Nah, pada saat itu ayah ibunya pengennya dia jadi sarjana teknik sipil. Terus dia bilang sama ayah ibunya dia nggak cocok, nggak suka. Ayah ibunya tetap senang karena ayah ibunya seorang pekerja teknik sipil yang sukses, gitu ya. Dia sekarang ada di Medan. Ya, ternyata di asesmen futuristiknya sangat tinggi, ideationnya sangat tinggi, stripingnya juga sangat tinggi, dan dia memang hanya bisa bekerja di tempat-tempat yang memang dia senang mengatur gitu, mengatur hal-hal yang fokus yang mungkin ada kaitannya dengan pengembangan dan lain-lain. Nah, sekarang sekolahnya di situ karena dia sudah diterima salah satu lembaga perusahaan yang diminati oleh dia, dan sekarang jobnya juga sebagai middle manager di sana. Bisa kita lihat gitu Bapak Ibu. Dan gunanya untuk apa Bapak Ibu sebenarnya? Gunanya adalah untuk membantu kita melihat apakah sesuatu yang kita minati itu terbangun dengan bagus ya, atau terjalani dengan bagus. Nah, ini biasanya seperti itu. Ini adalah hasil-hasil yang didapatkan nanti di asesmennya Ibu. Karena webinar ini mengenalkan, mungkin saya tidak akan fokus terlalu dalam di sini ya. Tapi nanti beberapa case saya akan baca. Pak Hendra, mohon maaf. Waktunya Pak Heri ya. Iya, halo. Ya, ini adalah peta-peta yang muncul Bapak Ibu, tapi ini hanya sebagai gambaran saja ya, bahwa ini menjadi satu hal yang penting atau kita dalami dengan sangat serius. Dan tujuannya Bapak Ibu adalah pemetaan bakat melalui talent mapping ini, atau belajar talent mapping, atau memetakan kemampuan kita untuk membuat kita tuh bisa bekerja dengan enjoy, dan easy, kemudian excellent, dan earn dalam memanfaatkan sesuatu yang kita minati. Barangkali ini hanya sedikit perkenalan Pak Heri, ya mungkin kita akan bisa discuss lebih dalam lagi. Saya kembalikan kepada Pak Heri, ini waktunya kayaknya sudah lebih. Silakan Pak Heri. Baik, terima kasih banyak Pak Hendra. Sebenarnya tidak lebih waktunya pas. Cuman saya melihat Pak Hendra ada beberapa yang angkat tangan dan ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Saya berpikir bagaimana kalau yang belum disampaikan di slide itu mungkin bisa diselipkan nanti di sela-sela diskusi itu. Gimana Pak Hendra? Suaranya masih masih mati, Pak. Baik Pak Heri, mungkin saya akan jawab beberapa pertanyaan ya Pak Heri ya. Oh baik, langsung jawab pertanyaan atau kita persilahkan dulu yang. Oke, silakan. Yang raise hand tadi silakan Pak Heri di moderatori. Oh baik. Pak Hendra boleh stop screen dulu. Pak Marwaji sudah rangkum pertanyaan-pertanyaannya. Baik, silakan. Di slide. Pak Ilsan. Baik, sambil menunggu barangkali ya, Pak Oki Pulungan tadi yang paling awal angkat tangan. Halo Pak Oki. Halo. Di mana posisi? Ayo buka dua kamera. Oke. Barangkali kita berikan kesempatan dulu ke Pak Oki. Silakan memberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di Depok. Saya orang tua alumni dari SMP Purba di Depok. Jadi anak saya sudah alumni dari SMP Purba di Depok. Izin bertanya Bapak, Pak Hendra. Saya punya anak satu, Pak. Satu laki-laki. Sekarang sudah alumni dari SMP, masuknya dia kemarin minta supaya masuk ke SMK ya. SMK minta jurusan komputer. Dia katanya tidak mau ke SMA karena pengen fokus ke komputer. Jadi kita ya udah silahkan pilih-pilih sekolah, akhirnya ketemulah sekolah SMK di Jakarta Timur. Nah, kalau saya lihat sih, kalau kami orang tua yang melihat, emang dia ada bakat di komputer. Kalau ngomong sama ada sepupunya lagi kuliah di mana ya, di veteran Surabaya,
jurusan komputer nyambung, ngobrol sama omnya juga nyambung. Di rumah juga untuk masalah komputer dia kalau saya ada bermasalah komputer dia bisa menyelesaikan. Semua pokoknya yang berhubungan sama teknologi dialah yang ini ya. Yang ingin saya tanyakan, saya pernah nanya ke dia kalau dia kan ngambil jurusan sekarang RPL ya Pak. RPL itu rekayasa perangkat lunak ya. Nanti maunya jadi software ya, software itu jadi apa? Bikin web, bikin apa gitu. Saya pernah nanya, kamu udah bisa nggak bikin web? Bisa katanya. Tapi saya pernah minta, kalau bisa kenapa nggak dibuatin katanya. Jadi dia bilang dia belum mau gitu. Itu gimana ya Pak ya? Apa memang belum mau karena belum mampu atau belum mau karena tidak bakat? Oke, baik Pak. Baik, terima kasih Pak Oki. Karena banyak juga yang bertanya, Pak Hendra, mungkin kita kasih dulu ke Pak Ansori ya. Mungkin nanti baru 2 itu, setelah itu mungkin nanti Pak Hendra menanggapi. Mohon maaf Pak Oki ya. Pak Ansori silakan. Baik, terima kasih Pak Herianto. Ini saya buka sedikit nih, mohon maaf kalau tiba-tiba nanti jaringan saya buka ininya. Saya buka, tapi mungkin jaringannya agak kurang bagus di sini. Apa suara saya terdengar Bapak? Jelas Pak Ansori, jelas. Jelas, ya. Pak Hendra Saputra sebagai narasumber hari ini, terima kasih banyak atas pencerahannya, luar biasa. Kami mendapatkan banyak informasi dari Bapak untuk materi hari ini, terima kasih. Namun ada beberapa hal Bapak yang mungkin buat kami maksudnya menjadi pertanyaan buat kami. Tadi kan Bapak menyampaikan ada untuk kita beberapa cara untuk mengetahui potensi anak ya, dengan memahami IQ-nya, kemudian mengamati potensi fisiknya juga, kemudian tadi ada memetakan bakat-bakat produktifnya gitu Bapak ya. Nah terkadang kita sebagai orang tua kadang-kadang sudah mencoba untuk melakukan hal-hal yang seperti yang tadi disampaikan di slide itu, misalkan dengan cara memeriksa mengajak untuk ngetes bakat dan sebagainya, kemudian beberapa hal lain kita mengamati juga, kemudian kita mencoba untuk mengarahkan si anak gitu ya Bapak ya. Namun terkadang perubahan kemampuan si anak atau perubahan kemauan yang dimiliki anak, kalau kita lihat dari umur kecil sampai ke dia mulai tamat SMA itu kelihatannya agak terkadang suka berubah-ubah gitu ya Bapak ya, terkadang gitu ya. Nah kami melihat salah satu contoh lah anak-anak kami yang pertama gitu ya. Yang pertama itu ketika masih kecilnya itu sampai dia tamat SMP itu kita tanya mau jadi apa itu tidak memberikan jawaban yang menurut kita ini pasnya di sini gitu. Tetapi ketika kita ukur tes bakat itu menunjukkan yang bersangkutan cocoknya di bidang yang berkaitan dengan eksakta gitu Bapak ya, eksakta gitu. Kalau menurut hasil itu. Nah karena hasil itu menunjukkan ke arah sana sehingga kita masukkan ke pribadi pada waktu itu yang notabene SMA-nya tidak ada sosial, hanya eksakta gitu. Nah lambat laun proses setelah itu rupanya si anak setelah lulus memilih jurusan yang kalau menurut saya tidak sesuai dengan ketika saya masukkan ke sana itu. Nah, rupanya memilih psikologi gitu ya Bapak ya. Yang psikologi kan kalau saya lihat tadi di map Bapak tadi ada di poin yang sebelah kanan 3 tadi ya, atas kanan. Nah, ini apakah berkaitan dengan kurikulum kita yang saat ini masih belum begitu menjuruskan si anak, atau bagaimana kira-kira pandangan Bapak sebagai narasumber hari ini? Demikian Bapak, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ansori. Mungkin dari 2 pertanyaan dulu Pak Hendra. Baik, saya jawab 2 dulu ya Pak Heri ya. Yang pertama tadi Pak Oki ya. Pak Oki, terima kasih pertanyaannya Pak Oki. Semoga dalam keadaan sehat ya Pak Oki ya. Jadi Pak Oki tadi pertanyaannya anaknya tuh pengen masuk SMK terus fokus kepada komputer.
Itu ya, sekarang sudah dilanjutkan SMK di Jakarta Timur,